Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardi Pranata, laboran di program studi Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya adalah penerima pendanaan program Karya Inovasi Laboran tahun 2025 dengan judul Penggunaan serbuk gelatin sebagai bahan alternatif pembuatan hapusan sumsum tulang pada prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada praktikum hematologi 4 terdapat praktikum pembuatan preparat hapusan sumsum tulang, metode spread dan squash. Dalam praktikum tersebut, awalnya kami biasa menggunakan sampel sumsum tulang asli yang didapat dari rumah sakit. Namun, kami mengalami kendala, yaitu untuk mendapatkan sampel sumsum tulang tersebut tidak mudah karena pemeriksaan sumsum tulang atas dasar indikasi tertentu. Tidak pasti setiap hari ada sampel yang diambil. Padahal praktikum sudah jadwal dan rutin dilaksanakan. Dalam kendala itu, kami berinovasi mencoba membuat alternatif sumsum tulang artifisial atau buatan menggunakan darah EDTA yang dikombinasi dengan serbuk gelatin. Sebelumnya kami telah menyiapkan darah EDTA. Darah ini sebagai pengganti matriks cairan sumsum tulang. Karena pada dasarnya sumsum tulang itu pun bentuknya seperti ini. Warnanya juga sama, mirip seperti darah pada umumnya. Yang membedakan adalah pada sumsum tulang itu terdapat butiran fragmen sumsum tulang yang itu hanya bisa ditemukan pada sumsum tulang asli. Maka dari itu kami akan mencoba menambahkan serbuk gelatin ini sebagai pengganti butiran fragmen yang terdapat pada sampel sumsum tulang. Caranya adalah darah EDTA ini kita tuangkan ke objek gelas, kemudian nanti setelah kita tuangkan akan kita taburi di atasnya menggunakan serbuk gelatin. Ikut caranya. Kita ambil darah, kita teteskan sekitar 5 tetes sampai 7 tetes. Setelah itu kita taburi dengan serbuk gelatin. Cukupnya saja sejumput kecil. Setelah itu kita campur dulu, kita ratakan dengan ujung gelas yang lain, kemudian kita aduk supaya gelatinnya menyebar rata. Setelah itu kita diamkan selama kurang lebih 30 detik. Tujuannya agar gelatin melunak karena menyerap cairan pada darah. Setelah kurang lebih 30 detik, gelatin akan memberikan tampilan pada darah berupa fragmen pada sumsum tulang seperti ini. Setelah campuran darah EDTA dan gelatin kita diamkan kurang lebih 30 detik, selanjutnya kita siap untuk membuat hapusan sumsum tulang, metode spread dan metode squash. Pertama, siapkan objek gelas, satu untuk pendorongnya dan satu untuk alas atau media preparatnya. Cara mengambilnya adalah dengan kita tarik menggunakan ujung objek gelas baru. Ketika mengambil campuran ini, upayakan fragmen atau butiran gelatin yang menyerupai fragmen ini bisa terambil atau terangkat berpindah ke objek gelas yang lainnya. Kita geser-geser ke pinggir objek gelas fragmen atau butiran gelatinnya, kemudian kita tarik dengan ujung objek gelas yang lain. Seperti ini. Selanjutnya kita dorong. Pertama ini yang kita lakukan adalah hapusan metode spread terlebih dahulu. Kita tarik, atur sudutnya, kemudian kita dorong sampai ujung. Seperti itu. Apabila hapusan berhasil, akan membentuk robekan seperti ini, di mana butiran fragmen atau butiran gelatin tadi mampu terdorong hingga ke ujung, sampai di ujung sini. Selanjutnya kita membuat juga yang metode squash. Caranya kita ambil lagi campuran darah dan gelatin, kemudian siapkan juga objek gelas baru seperti ini. Caranya adalah kita tekan butiran fragmen atau butiran sumsum tulang atau gelatin ini pada objek gelas seperti ini. Tekan, sambil ditekan, kemudian kita geser. Nah, seperti itu. Tujuan penggeseran ini supaya fragmen bisa terpecah menjadi butiran yang kecil. Hasil hapusan squash yang baik mampu memberikan gambaran pecahan fragmen seperti ini. Jadi butiran yang besar menjadi butiran kecil. Nah, seperti ini. Sebelah kanan adalah spread, kemudian yang ini adalah squash.
Selanjutnya kita akan membuat juga hapusan sumsum tulang yang menggunakan sumsum tulang asli. Setelah itu kita bandingkan hasil pembuatan hapusan sumsum tulang metode spread dan squash antara menggunakan sumsum tulang buatan dengan darah IDTA dan gelatin ini, kita bandingkan dengan hapusan sumsum tulang yang dibuat menggunakan sumsum tulang asli dari pasien. Sebelum itu, untuk mengawetkan hapusan ini kita bisa memfiksasinya menggunakan metanol absolut. Kita letakkan pada rak pengecatan. Setelah preparat hapusan kering angin, selanjutnya kita fiksasi menggunakan metanol absolut. Proses fiksasi dilakukan kurang lebih 10 hingga 20 menit atau hingga metanol mengering. Setelah proses fiksasi selesai, selanjutnya kita sajikan pada tempat slide mailer untuk dilaporkan kepada dosen. Apabila ingin menyimpan preparat, kita masukkan kepada box preparat supaya lebih awet dan aman. Jangan lupa dilabeli supaya tidak tertukar dengan yang asli. Perkenalkan, nama saya Angel Fajar Kristiani dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya sebagai anggota program KILAB 2025 yang diketuai oleh Ardi Pranata. Saya akan memperagakan pembuatan hapusan sumsum tulang dengan metode spread dan squash dengan sampel sumsum tulang asli yang sudah diberi antikoagulan. Teteskan sampel sumsum tulang ke dalam objek les sekitar 5 tetes sampai 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hapusan sumsum tulang dengan metode spread dengan cara ambil sumsum tulang dikit saja, kemudian taruh di objek les yang masih baru, atur sudut, kemudian dorong mantap ke depan. Ditunggu sampai kering. Setelah kering, inilah penampakan hapusan spread sumsum tulang. Di bagian ekor terdapat fragmen-fragmen sumsum tulang. Pembuatan hapusan sumsum tulang dengan metode squash dengan cara yaitu ambil objek les yang masih kosong, diambil sumsum tulangnya dengan cara seperti ini. Diratakan supaya sumsum tulangnya hancur, kemudian didorong secara mantap ke depan. Setelah hapusan squash kering angin, seperti ini penampakannya. Kemudian difiksasi menggunakan metanol. Pindah ke rak pengecatan. Yang hapusan spray tadi juga difiksasi ya, jangan lupa. Kemudian kita tetesi metanol sampai hapusannya tergenang. Ditunggu sampai 10 menit. Ya. Fiksasi selesai, jangan lupa ditaruh di box. Jangan lupa dikasih label untuk membedakan antara sumsum tulang asli dengan sumsum tulang buatan. Inilah penampakan antara sumsum tulang yang terbuat dari gelatin dan sumsum tulang yang asli. Sumsum tulang asli terdapat ada fragmen-fragmen di sini, dan sumsum tulang gelatin terdapat ada serbuk-serbuk yang dari gelatin yang menyerupai fragmen sumsum tulang asli. Karena sumsum tulang gelatin dapat menyerupai sumsum tulang asli, maka dapat dijadikan alternatif bahan untuk praktikum pembuatan hapusan sumsum tulang metode spread dan squash. Saya Ratih Mesnayanda, mahasiswa D4TLM semester 8. Bagi kami, inovasi sumsum tulang buatan yang diciptakan oleh Pak Ardi ini sangat membantu kegiatan praktikum pembuatan hapusan sumsum tulang. Kami jadi bisa membuat preparat tersebut berulang-ulang hingga kami mahir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tulus Aryadi selaku Koordinator Laboratorium Hematologi Pikes Unimus Semarang.
Beberapa tahun belakang ini di Universitas Muhammadiyah Semarang, terutama laboratorium TLM, mengalami kendala dalam pembuatan preparat hapusan sumsum tulang menggunakan sampel yang sebenarnya. Sebenarnya dalam beberapa tahun sebelumnya kita banyak dibantu oleh staf dari rumah sakit untuk membawa sampel yang sebenarnya. Namun semenjak beliau sudah purna, kita mengalami kendala kesulitan dalam memperoleh sampel tersebut. Namun berkat inisiatif atau inovasi dari Mas Ardi dengan program HILAB, beliau membuat suatu terobosan inovasi dengan memanfaatkan darah EDTA dengan menggunakan serbuk gelatin yang dicampur, sehingga ketika dibuat hapusan akan menyerupai dengan sumsum tulang yang sebenarnya. Nah, ini suatu terobosan yang luar biasa, sehingga nanti ke depan ketika ada praktikum yang membutuhkan sampel yang berupa sumsum tulang bisa dijadikan bahan alternatif sebagai praktikum tersebut. Saya mengapresiasi kerja keras dari Mas Ardi dan tim dalam mengembangkan metode ini yang harapannya nanti akan membantu praktikum di laboratorium dalam rangka pembuatan hapusan sumsum tulang. Terima kasih.